Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya, Sausan Sabira, sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada acara webinar kali ini. Dalam acara kajian tematik Dai Muda Ad-Dai Indonesia. Dengan tema kajian virtual reality atau VR dan pendidikan Islam. Menghidupkan Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli yang telah wasallam. membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju dengan zaman Islamiyah yang penuh keberkahan dan tentunya penuh dengan kebenaran dan kajian ilmu. Bicara soal ilmu, tentunya tak terlepas dari yang namanya teknologi. Teknologi di era digitalisasi ini semakin canggih. Dahulu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah door to door dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun sekarang dakwah dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan alat canggih yang bernama virtual reality atau VR. Nah, pernah sempat kepikiran nggak, Permisa? Apakah bisa dakwah dengan bermodalkan VR atau virtual reality? Kira-kira bagaimana ya caranya? Saya juga bingung, tapi audiens tenang saja, jangan khawatir karena kita sekarang telah bergabung dengan pemateri kita, yaitu Ustadz Rifki Ismail, SPD, yaitu Ustadz Rifki Ismail, SPD. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sausan. Alhamdulillah sehat. Kak Sausan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, saya Alhamdulillah. juga. Semoga semuanya sehat yang hadir hari ini ya. Amin, Alhamdulillah. ya Rabbal Alamin. Jadi, audiens, sedikit informasi nih. Ustadz Rifki Ismail lahir di Cilacap, Jawa Barat pada tanggal 25 Desember 1994. Beliau menempuh pendidikan di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mengambil program studi pendidikan agama Islam. Lulus dengan IPK 3,71, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua HMPS PAI di IAIN Purwokerto 2018, mengikuti pergerakan mahasiswa Islam atau PMII Komersirat Wali Songo Purwokerto 2016, pernah mengajar atau berdakwah di Sangtam Suksa Patani of South Thailand 2015, mengikuti program volunteering Teaching Indonesia Children di Community Learning Center of Telebit, Mini Sarawak, Malaysia 2016, mengajar di TPQ Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto sebagai guru bahasa 2016, mengajar bahasa Inggris di kelas bahasa Pesantren Darussalam 2016, mengajar di Sekolah Kandak Jakarta Selatan YMAI sebagai guru Al-Quran metode Tilawati 2018 hingga 2021, tablik di Lapas dan Rutan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur sebagai dai atau mubalik 2024, menjabat sebagai Ketua Language Development Institute of Darussalam LDID pada tahun 2000, Jakarta Selatan sebagai bidang kewirausahaan, kelompok kerja guru PAI, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan sebagai koordinator bidang organisasi administrasi dan Sarpas 2024, dan sebagai badan pengurus harian pendidikan Mubalik PKM Kodi DKI Jakarta sebagai koordinator bidang kewirausahaan pada tahun 2024. Wah, ternyata narasumber kita kali ini sangat begitu luar biasa sekali ya, itunya, pengalaman hidupnya. Baik, para audiens, perlu saya sampaikan bahwa materi akan segera disampaikan oleh Ustadz Rifki Ismail,
Kepada audiens, dimohon untuk tetap mematikan audionya agar tidak mengganggu jalannya acara. Kepada Ustadz Rifki Ismar Ismail, SPD, dipersilahkan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Sausan, ya, mahasiswa UIN Surabaya ya. Alhamdulillah. Oke. Inggih, Ustadz. Dan juga Alhamdulillah selamat sore ya para peserta. Insya Allah ini ya sudah masuk ya termasuk saya Kak Sausan dan teman-teman. Alhamdulillah sudah 18 ya. 18. Insya Allah dengan 18 ini ya semoga nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon izin ya saya akan mulai share screen. Insya Allah materinya ini kalau untuk teman-teman yang muda ya, nah insya Allah ini sangat menarik ya, karena kaitannya dengan teknologi. Ya, sebentar. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ustadz? Terdengar jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Oke, jika terdengar jelas, insya Allah. Oke, sebentar saya full screen kan. Oke, Alhamdulillah. Oke, insya Allah kita akan membahas materi tentang virtual reality atau VR atau VR ya ejaan kitanya. Dan pendidikan Islam menghidupkan kembali sejarah Islam. Nah, Alhamdulillah, ini materi ini kenapa kami ambil, yaitu adalah ini sedang hangat-hangatnya. Teknologi sangat berkembang pesat luar biasa. Kemarin Alhamdulillah Ketua Komisi Dai Muda Ad-Dai Pusat, yaitu Ustadz Safdinar Anur, MAG, itu telah membahas tentang dakwah menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, itu luar biasa sekali ya. Nah, dan sekarang untuk yang kedua kalinya, ya saya membahas juga ada unsur-unsur teknologinya, yaitu adalah virtual reality. Nah, Alhamdulillah. Jadi teknologi VR ini sudah beberapa sudah diperkenalkan. Contohnya kalau di Jakarta itu ada di Senayan Park. Nah, di Senayan Park itu ada eh, beberapa masyarakat bisa mengakses virtual reality ya tentunya dengan membayar ada yang 100.000 ada yang 150.000 ada yang 80.000 sekian seperti itu dan di beberapa daerah ya termasuk Bandung di Masjid Al-Jabar lalu di beberapa tempat di Jawa Timur di Kalimantan nah itu kalau kita lihat di media sosial nah itu sudah banyak sekali beberapa orang yang sudah mencoba virtual reality. Dan sekilas kalau kita lihat itu memang luar biasa ya. Apalagi kita melihat beberapa testimoninya bahwasannya mereka benar-benar seolah-olah masuk ya ke dalam kisah yang sedang diceritakan oleh VR tadi. Seolah-olah kita menyaksikan langsung. Nah, ini kan sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena ini hal yang menarik, nah, kira-kira bagaimana nih ya pandangan dari sudut ya para ulama kontemporer khususnya tentang virtual reality ini. Oke, selanjutnya, oke, kita kenalan dulu dengan yang namanya VR. Nah, insya Allah teman-teman beberapa di sini tentu sudah banyak tahu ya, apalagi sekarang googling sudah bisa. Bahkan sekarang googling aja tuh sudah ketinggalan ya. Sekarang sudah nanyanya ke ChatGPT. Belum ada kecerdasan buatan yang lainnya. Jadi sudah sangat mudah sekali. Dengan hitungan detik kita bertanya sudah tahu. Nah, akan tetapi di sini akan dijelaskan beberapa hal ya sedikit tentang VR. Jadi VR itu adalah teknologi yang menciptakan lingkungan digital 3D. Kalau yang sekarang sudah di sebarkan atau dipromosikan ya di Senayan Park lalu di tempat-tempat yang lain beberapa kota di Indonesia itu sudah 5D ya. Jadi sudah luar biasa ya. Jadi sudah dapat merasakan adanya goncangan ketika ada kejadian tertentu. Terus seolah-olah kita berada di dalam kisah yang sedang dikisahkan seperti itu. Nah, lalu potensi dalam pendidikan Islam. Nah, ini kebetulan memang saya aktif di dunia pendidikan Islam. Saya sebagai PNS guru agama Islam di
DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Nah, tentu di sini saya merasa bahwa ini terobosan yang sangat bagus. Akan tetapi memang karena ini hal yang baru, maka memiliki tantangan tersendiri, yaitu persoalan biaya dan macam-macam. Adapun kita kalau mau mencoba tadi ya, kita harus mengeluarkan biaya ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang sekitar 80.000 ya, tergantung tempat dan daerahnya. Nah, apalagi ketika ini akan diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Nah, itu tentu butuh yang namanya perjuangan yang lebih ya, khususnya pendanaan dan keilmuan. Nah, selanjutnya yaitu tentang manfaat pembelajaran. Nah, ini tentu yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman tentu sering sekali ya main medsos TikTok, lalu sekarang ada snack video dan sebagainya ya, anak-anak muda tuh. Nah, itu banyak sekali ya kilasan atau ulasan tentang virtual reality ini ya yang sudah dipromosikan ya, yang sudah dirasakan oleh beberapa masyarakat di beberapa kota di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya virtual reality ini, yaitu dapat meningkatkan pemahaman, engagement, jadi kita seolah-olah berada di dalamnya. Lalu juga pengalaman belajar siswa nih. Jadi kalau kita, contoh nih, kita yang sudah sekarang dewasa, ya, memposisikan diri sebagai siswa, nah itu juga sudah merasa luar biasa ya. Oh, dulu hanya melihat video, menonton video, mendengarkan guru berceramah, berkisah, ya, atau para pendongeng, ya, mengkisahkan kisah-kisah tentang para nabi, para khulafaur rasyidin. Nah, itu biasanya ya kita hanya melihat, mendengar. Nah, itu pun sudah sangat menarik ya. Para pendongeng itu ketika mengisahkan luar biasa itu, menarik sekali. Ya, anak-anak pun bisa seolah-olah terhipnotis ya. Nah, apalagi dengan teknologi virtual reality yang mana ya siswa atau kita ya generasi muda atau ayah bunda kita ya orang tua kita, nah ini bisa merasakan seolah-olah berada di dalamnya. Nah, ini kisah-kisah yang sudah ada di beberapa kota di Indonesia itu kalau tidak salah sekitar 6 ya. Ada tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kisah tentang Isra Mi'raj, tentang hijrah Nabi dan sebagainya. Nah, itu alhamdulillah. Dan selanjutnya, nah ini ya kaitannya tentang VR. Ya, mengapa virtual reality ini penting dalam pendidikan Islam ya atau dakwah Islam? Nah, karena kebetulan ad-dai ini adalah mendakwahkan Islam dengan cara yang baik. Nah, ini salah satu slogan dari ad-dai. Nah, insyaallah dan untuk teman-teman kaula muda, nah ini menjadi hal yang sangat menarik. Nah, atau sekarang sering kita sebut dengan kepo. Wah, apaan nih teknologi apa nih? Nah, ternyata pentingnya itu tadi ya, yang pertama adalah imersif pembelajaran. Ya, VR dapat menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dengan sejarah Islam. Jadi benar-benar kita emosinya pun campur aduk seperti itu ya. Lalu visualisasi interaktif ya, yang mana tadi seolah-olah kita menyaksikan, kita berada di dalam, lalu kita seolah-olah ikut ya bersama contoh para nabi ya, para nabi, contoh tentang kisah mungkin di situ ada kisah tentang perang, lalu kisah dengan yang lainnya, itu kan pasti sangat menguras emosi ya. Lalu selanjutnya adalah tadi akses ke warisan budaya. Nah, di VR ini tentu ke depan ya pasti akan dikembangkan ya. Kita bisa mengunjungi beberapa tempat. Jadi kita tidak perlu terbang lagi ya, mengeluarkan banyak uang. Nah, dengan beberapa uang saja ya, beberapa rupiah saja ya, kita sudah seolah-olah berada di sana. Walaupun tentu dengan kehadiran fisik kita menuju suatu tempat itu lebih utama. Akan tetapi dengan adanya teknologi, setidaknya kita sudah merasakan sebelum berkunjung ke tempatnya. Nah, selanjutnya ini nih. Nah, untuk dalil tentu ya di sini dalilnya sangat variatif, sangat beragam. Nah, kita ketahui bahwasannya ya dalil yang ada di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 31. Ini sudah sangat terkenal sekali ya, di mana ayat tadi menceritakan tentang Allah mengajarkan ya beberapa nama-nama benda ke Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sana Nabi Adam alaihissalam ya lalu memaparkan ya ketika
para malaikat ya atau beberapa malaikat bertanya. Nah, disitulah ada pesan tersirat bahwasannya ya ketika Nabi Adam menyebutkan beberapa benda itu tentu ada namanya pengetahuan visual dan konseptual ya bendanya ini namanya ini disebut ini karena seperti ini dan seterusnya sehingga kita sebagai keturunannya dari Nabi Adam alaihissalam ya yang sudah sangat lama sekali ya. Nah, disitulah kita dapat berpikir dengan baik, kita mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga terciptalah teknologi-teknologi terkini yang luar biasa. Yang mana semakin hari semakin memudahkan kita untuk mempelajari banyak hal. Nah, selanjutnya juga Al-Quran itu banyak sekali menceritakan kisah-kisah. Contohnya adalah kisah yang paling sering diulas di Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Lalu ada lagi kisah tentang gambaran surga, ya, gambaran neraka, gambaran bidadari. Ah, itu tentu kan ketika kita berusaha membayangkan, ya, walaupun membayangkan itu tadi ya, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Nah, contohnya wajahnya Nabi Muhammad, oh, kita gambarkan gitu kan seolah-olah seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya kita merasakan bahwa perjuangannya Nabi itu luar biasa, akhlaknya luar biasa, itu boleh sekali. Jadi dengan adanya teks-teks ayat di Al-Quran yang mana mengkisahkan kisah-kisah yang sangat luar biasa, kisah-kisah penuh perjuangan, yang ada hikmahnya seperti itu, dengan membaca saja kita sudah merasakan adanya getaran-getaran di hati, wah perjuangan orang-orang terdahulu luar biasa. Apalagi dengan sekarang dengan adanya teknologi 5 dimensi ya yang kita bisa merasakan langsung, melihat langsung seolah-olah berada di dalamnya dan bisa merasakan getaran-getarannya seperti itu ke seluruh tubuh kita. Jadi insya Allah ini beberapa teknologi yang luar biasa yang perlu ke depan semoga kita bisa manfaatkan. Nah, selanjutnya adalah ini nih. Jadi ini secara umum saja. Jadi pendapat ulama ya berkenaan dengan teknologi virtual reality ini sebenarnya ini hanya secara global saja. Ya, jadi kalau kita melihat ulama itu ya tentu ada ulama tradisional, ada ulama moderat, ada ulama progresif. Nah, dari kalangan ulama tradisional itu cenderung berhati-hati ketika menerima teknologi baru. Nah, contohnya kemarin ada kecerdasan buatan ya, artificial intelligence yang sudah disampaikan oleh Ustadz Safdinar. Nah, itu ya yang telah disampaikan oleh Ustadz Safdinar bahwasanya apa? Ya, ulama berpendapat kecerdasan buatan ini tidak bisa dijadikan rujukan utama, hanya sebagai alat bantu saja, ya, sebagai media saja. Kebenarannya perlu di cross check ulang. Yang namanya juga teknologi ya. Jadi hanya alat bantu saja. Nah, kaitannya dengan virtual reality ini sama ya. Jadi ini adalah alat bantu yang membuat kita ya agar lebih dalam mempelajari sejarah Islam, lebih merasakan perjuangan Islam luar biasa, ya perjuangan para nabi. Nah, lalu tentu ada juga kalangan pendapat ulama moderat, ya. Nah, ini biasanya mereka yang cenderung ya melihat teknologi itu lebih mencari ke hal-hal yang positifnya. Nah, tapi dengan catatan selama diawasi dan sesuai dengan prinsip Islam. Artinya tetap ketika ada teknologi yang baru ya dirilis, diuji coba, lalu dipublish ya, bahkan beberapa alatnya mungkin nanti ke depan akan dijual secara massal. Nah, itu perlu dicek apakah ada yang sekiranya nanti melanggar ataukah tidak. Nah, kaitannya dengan alat bantu ini itu adalah baik dan buruknya tergantung pengguna. Nah, maka sumber daya manusianya lah yang perlu diedukasi. Ya, contoh yang paling sederhana adalah pisau. Pisau itu ketika digunakan oleh seorang koki, maka akan menghasilkan masakan yang sangat enak, lezat, luar biasa. Tapi kalau ketika pisau itu diberikan kepada penjahat atau perampok, maka pisau itu digunakan untuk hal-hal yang buruk, ya, untuk membegal, untuk membunuh, ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi sama ya VR ini ya atau nanti yang sebelumnya dibahas adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan itu adalah alat bantu. Jadi tergantung kita ya menggunakannya. Maka ya kita semuanya generasi muda
untuk dapat mendakwahkan ya ke depannya dengan menggunakan VR ini. Dan selanjutnya adalah ulama progresif yang cenderung ya sangat senang atau cepat beradaptasi ya ketika ada teknologi baru ya. Tinggal tadi ya hal-hal yang berkenaan dengan dasar-dasar syariat Islam yang sekiranya nanti melanggar perlu adanya pengawasan ya, ada pakem-pakem tertentu. Nah, insya Allah. Dan selanjutnya untuk manfaat penggunaan VR. Nah, tentu tadi beberapa sudah dibahas. Jadi yang pertama adalah imersif, ya, menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan menarik bagi siswa. Lalu selanjutnya adalah interaktif. Ya, interaktif di sini mereka dapat merasakan hal-hal yang lebih mendalam, ya. Kan kalau kita hanya menonton video, hanya dengar, melihat. Nah, tapi ketika kita seolah-olah berada di dalam kejadian itu, maka disitulah kita seolah-olah berada di dalamnya, seolah-olah hidup semasa. Nah, ini kan yang sangat luar biasa. Lalu selanjutnya adalah memotivasi. Ya, tentu ketika kita seluruh indera kita dapat merasakan pengalaman baru dalam mempelajari suatu sejarah untuk kita ambil hikmahnya, tentu ini menimbulkan motivasi yang sangat luar biasa. Tak jarang kita lihat di media sosial, ya, itu ada beberapa yang setelah menggunakan teknologi VR ini, nah, virtual reality ini ada yang nangis, sedih seperti itu ya. Ya, ada yang bahagia seperti itu. Nah, itu udah campur aduk ya emosinya. Lalu selanjutnya fleksibel. Nah, fleksibel ini memang sejauh ini di Indonesia kalau yang khusus ya yang sudah berada di beberapa tempat secara bergantian itu memang mengaksesnya masih terbatas. Tapi insya Allah ke depan pasti akan dijual secara massal. Artinya nanti insya Allah ke depan ya ini prediksi ya mirip dengan handphone. Awal mula handphone dulu kan ya orang masih menggunakan teknologi handphone itu yang biasa-biasa saja, hanya buat SMS, buat nelpon. Lama-kelamaan handphone itu berkembang menjadi teknologi yang super canggih. Bisa buat ngezoom kayak kita sekarang ini, ya, bisa buat kirim file jarak jauh, ya. Lalu luar biasa perkembangannya. Nah, apalagi virtual reality ini, ya, bisa jadi ke depan nanti akan dikombinasikan dengan beragam teknologi ya kita bisa mengakses mungkin nanti Zoom bisa ada di virtual reality. Nah, itu kan bisa-bisa saja. Nah, tentu generasi muda dengan pemikirannya yang fresh lalu kepercayaan dirinya untuk melihat masa depan ini biasanya cenderung melihat masa depan ini penuh dengan teknologi yang canggih. Nah, tinggal nih peran Komisi Dai Muda Ad-Dai mengawal ini semua ya. Semoga alat bantu ini bisa sesuai dengan syariat Islam. Yang sekiranya melanggar syariat Islam, maka kita berusaha untuk meluruskannya, memperbaikinya dengan komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan virtual reality untuk visualisasi sejarah Islam. Nah, contohnya adalah bisa nanti ya tentang rekonstruksi masjid bersejarah. Jadi ketika nanti ke depan sudah ada teknologi ini ya sudah umum seperti handphone ya, maka tentu ketika mempelajari beberapa hal ini sangat mudah ya. Kita mempelajari masjid bersejarah. Nah, kita tinggal menggunakan virtual reality, seolah-olah berada di dalamnya kita melihat berkunjung ke sana. Padahal badan kita tetap duduk di contoh di ruang kelas ya atau di rumah seperti itu. Lalu visualisasi peristiwa sejarah ya. Tentu yang sekarang sudah beredar di beberapa kota. Kalau di Jakarta sempat di Senayan Park. Nah, itu tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah ini ya bisa jadi nanti ke depannya dapat mengenal lebih dalam dengan tokoh-tokoh Islam ya seperti Khulafaur Rasyidin ya Salahuddin Al-Ayyubi dan banyak lagi ya insyaallah. Nah, selanjutnya ya jadi tentu hal-hal ini akan sangat luar biasa apalagi anak sekarang ya anak setelah generasi milenial. Nah, itu ada Gen Z, lalu ada generasi Alpha. Nah, itu kan dari kecil aja udah megangnya handphone. Ya, jadi mereka itu sudah sangat terbiasa dengan teknologi. Nah, oleh karena itu dengan adanya teknologi virtual reality ini untuk hal-hal yang baik di bidang pendidikan Islam atau dakwah Islam luar biasa ya, dapat meningkatkan keterlibatan siswa
untuk memahami sejarah lebih mendalam. Lalu pemahaman kontekstualnya pun lebih komprehensif karena mereka seolah-olah berada di dalamnya. Lalu karena seluruh inderanya dapat merasakan, maka daya ingatnya lebih kuat, ya. Dan tentu mengapresiasi budaya-budaya Islam yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya adapun perancangan konten virtual reality ya untuk pendidikan Islam. Nah, enak ini ya. Yang pertama perlu sesuai syariah. Nah, sesuai syariah. Jadi perlu dicek ya, tentu harus ada fatwa-fatwa tertentu ya kaitannya dengan penggunaan virtual reality. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lalu yang kedua, tentu kontennya perlu berkualitas ya. Jangan sampai alat bantu virtual reality ini digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya atau hal-hal yang berbau maksiat. Nah, itu maka berbahaya. Lalu yang ketiga adalah berpusat pada pengguna. Artinya virtual reality ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau seandainya nanti ke depan lembaga pendidikan Islam yang kelasnya internasional seperti itu dan memiliki pendanaan yang kuat ya dan bisa mengadakan virtual reality ini ya luar biasa ya. Nah, dan cenderung teknologi itu semakin banyak dipakai oleh manusia, oleh kita semua cenderung nanti lama-kelamaan semakin murah. Nah, kalau awal-awal tentu pasti mahal sekali. Ya, mahal sekali. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan virtual reality dalam pembelajaran sejarah. Ini mah kita lebih ke melihat di masa yang akan datang. Ya, kita memprediksi beberapa hal ya, karena teknologi yang sangat canggih ini. Jadi yang pertama adalah virtual tour. Ah, biasanya siswa-siswa sekarang atau kita sebagai anak muda itu ketika mau berkunjung ke suatu tempat, ya kita harus ya ke tour travel dulu atau kita mandiri beli tiket dulu ya. Kalau ke luar negeri kita harus ngurus paspor ya, lalu kita harus beli tiket pesawat dan seterusnya. Tentu biayanya sangat mahal. Nah, tapi dengan adanya virtual tour ini memudahkan siswa untuk dapat memahami situs-situs bersejarah seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dan seterusnya dengan harga yang cukup murah ya. Walaupun sekarang masih terbatas ya, insya Allah ke depan akan berkembang pesat. Lalu selanjutnya adalah simulasi historis. Nah, jadi siswa dapat lebih berpartisipasi ya, secara seolah-olah berada di dalamnya. Lalu interaksi tiga dimensi. Nah, sekarang kalau yang sudah beredar itu lima dimensi ya, luar biasa. Jadi gerakannya pun kita bisa merasakan. Nah, luar biasa. Dan selanjutnya adalah, nah ini nih, membawa masjid kuno ke dalam dimensi virtual. Nah, tentu masjid itu taknya berbeda-beda. Ya, masjid di Timur Tengah dengan masjid di Indonesia coraknya berbeda-beda. Nah, di Indonesia erat kaitannya dengan masjid itu ya teralkulturasi dengan budaya-budaya Jawa kalau di Indonesia. Nah, itu pasti ada kekhasan masing-masing. Ya, seperti itu. Dan tentu ketika menggunakan virtual reality ini, kita dapat beberapa keuntungan. Yang pertama adalah akses tidak terbatas. Ya, artinya ketika nanti virtual reality ini sudah digunakan secara massal dan harganya pun sudah semakin terjangkau, nah, itu siswa atau kita sebagai pengguna akan mudah di Spanyol. Tadi konten kreator buat itu ya semakin hari semakin variatif dan semoga konten-konten yang berbasis Islam semakin hari semakin pentinglah sebagai seorang dai ya agama Islam yang menginginkan Islam ini ya ke depannya ya kita menjadi salah satu ilmu agama saja, namun kita juga mempelajari ilmu pengetahuan umum. Nah, agar apa? Agar Islam berperan aktif pengguna saja konsumen, tapi ikut serta. Sejarah ya, jadinya ya halo. Nah, ini sepertinya sedang ada gangguan teknis. Ada gangguan teknis. Teknologi ini sangat luar biasa dan manfaatnya agar kita semuanya dapat mempelajari banyak hal menggunakan teknologi yang maju seperti ini.
Oke, dan selanjutnya ya kita pun dapat nanti ke depannya ya bisa merasakan melihat suasana ya umat Islam di abad-abad dahulu ya di pasar, di pendidikan, di ritual keagamaan dan kehidupan keluarga masyarakat muslim terdahulu. Tentu ini hal yang sangat menarik ya. Nah, kita banyak. Nah, tantangan ini itu sangat luar biasa ya. Kita melihat kemarin kecerdasan buatan saja sekali memanfaatkan ke hal-hal positif, maka mudah untuk menerima teknologi baru. Akan tetapi yang cenderung sangat waspada, ya, sangat waspada, hati-hati, itu cenderung akan susah ya untuk menerima teknologi baru. Nah, dan tentunya ya tantangan ini yang pertama adalah biaya awal tinggi. Nah, ini ya, tentu segala sesuatu hal yang baru pasti biayanya pasti tinggi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah penerimaan masyarakat. Jadi masyarakat kita tadi ya tentu ada yang dia menerima dengan mudah ya, ada yang tertutup. Ketika ada teknologi baru itu pokoknya antipati. Wah, jangan-jangan teknologi ini berbahaya. Jangan-jangan teknologi ini nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Akan tetapi kita selaku ya anak-anak muda, generasi muda, nah, kita bisa memanfaatkan alat bantu ini untuk kemaslahatan umat Islam ya khususnya. Dan selanjutnya adalah dibutuhkan pelatihan ya. Jadi yang namanya virtual reality ini kaitannya nanti kalau sudah dicetak dibuat secara massal, maka perlu ada ilmunya. Ya, kalau tidak ada ilmunya ya nanti berbahaya ya. Selanjutnya adalah kepatuhan regulasi. Tentu ketika ada hal-hal yang baru, itu pasti akan ada regulasi yang dibuat. Nah, tentu kita sering mendengar berita dengan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu sekarang banyak sekali kerjaan yang mendadak hilang atau terancam punah. Oleh karena itu di negara-negara maju seperti Amerika, di negara-negara Eropa, ada demonstrasi besar-besaran menolak kehadirannya teknologi baru. Nah, contohnya seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang lama-lama pekerjaan manusia bisa digantikan oleh sistem kecerdasan buatan. Nah, jadi memang tentu plus minus seperti itu ya. Ya ada kelebihan, tentu ada kekurangannya. Nah, maka perlu dibuatnya regulasi. Ya, di Indonesia pun insya Allah AI secara bertahap sekarang sudah mulai diadopsi. Ya, tentu dengan regulasi yang sedang digodok ya, yang sedang dibahas agar ke depan dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya, nah ini nih, tantangan dan pertimbangan etis ya. Jadi pertimbangannya itu adalah akses terbatas. Nah, jadi memang tadi yang kami jelaskan bahwasannya VR ini awal-awal pasti biayanya mahal ya. Pasti biayanya mahal untuk pembelian alat dan segala masih mahal. Adapun yang tadi sudah ada di beberapa kota ya, contohnya di Jakarta ada di Senayan Park, nah, itu dengan harga 100.000, 150.000 ya, itu dengan satu kisah yang durasinya sekitar 10 menit ya atau 15 menit seperti itu. Nah, jadi itu pun masih kurang terjangkau. Apalagi kalau seandainya nanti akan diterapkan di daerah-daerah yang memang terkategori kurang mampu. Lalu masalah keamanan. Nah, ini. Jadi keamanan dan kesan siswa ketika menggunakan virtual reality. Nah, tentu kita bisa berkaca dengan handphone atau smartphone sekarang. Nah, smartphone itu kalau penggunaannya tidak dibatasi, maka anak-anak kita, generasi muda, sehari-hari akan kerajingan handphone, kerajingan smartphone. Ya, sehingga tadi akan berdampak buruk kepada kesehatannya. Nah, terkecuali ya diberikan waktu, diberikan edukasi, caranya memanfaatkan teknologi smartphone dengan baik, waktunya harus berapa menit, harus istirahat dulu seperti itu. Ketika tidak maka ya akan memperburuk kesehatan. Nah, juga tadi ya kerajingan yang sekarang sudah marak sekali. Ya, ada kerajingan game online, ya,
Bahkan sekarang yang sedang marak adalah judi online. Ya, nah, ini luar biasa ya. Indonesia darurat judi online. Nah, dengan virtual reality ini pun ya tadi karena alat bantu ya tentu tergantung usernya, tergantung penggunanya. Nah, maka perlu adanya nanti ke depan adalah peningkatan keamanan atau dipersiapkan keamanannya dari sekarang. Selanjutnya adalah pertimbangan etis. Nah, jadi tentu ketika membuat konten yang nanti digunakan di alat virtual reality itu, tentu harus kita menyeleksi mana materi-materi atau konten yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan tidak menyinggung ya, tidak menyinggung ras, suku budaya, nah, itu tidak ya. Adapun ketika membahas seperti itu ya, itu niatnya adalah untuk mencari hikmah. Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan pengaturan penggunaan. Nah, tadi ya handphone saja, smartphone saja kalau tidak diatur itu bahaya sekali, ya. Nah, apalagi virtual reality ini yang ke depan ketika sudah ya modelnya seperti handphone, ya, setiap orang punya, setiap anak sekolah dasar aja sekarang pada megang handphone di kota-kota besar, ya, bisa jadi 10 tahun 15 tahun ke depan ya anak-anak kecil itu sudah menggunakan alat virtual reality ya 10 tahun 15 tahun ke depan bisa jadi. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, selanjutnya solusi. Nah, ini solusi. Kaitannya ini memang sangat panjang ya, jangka panjang sekali ini. Ya, yaitu adalah solusinya pendanaan alternatif, mencari sumber pendanaan ya dengan hibah dan macam-macam. Dan insya Allah kalau ini memang bagus, ya tentu ke depan pemerintah pun akan berperan aktif. Contohnya apa? Komputer. Nah, kita bisa berkaca dari teknologi komputer. Komputer itu dulu yang punya ya beberapa orang saja. Tapi ketika sudah diproduksi massal, sudah menjadi kebutuhan siswa, bahkan sekarang siswa SD, SMP, SMA, ya, asesmen nasionalnya aja berbasis komputer, menggunakan komputer. Maka sekarang sudah tidak ada lagi asesmen menggunakan kertas. Walaupun beberapa tempat masih menggunakan kertas ada. Tapi untuk asesmen skala nasional sudah menggunakan komputer semuanya. Bisa jadi 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya ujian asesmen nasional menggunakan virtual reality. Bisa-bisa saja ya. Namanya teknologi semakin berkembang. Lama-lama menjadi kebutuhan. Lalu tadi yang pelatihan guru tentu, lalu pengembangan konten ya, tentu nanti ke depannya akan muncul konten kreator ya. Bahkan saya sekarang berprofesi sebagai PNS di DKI Jakarta ya. Bahkan nanti generasi anak-anak kita ya itu pasti kalau ditanya cita-cita ya, jangankan 10 tahun 15 tahun ke depan, sekarang saja anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Itu rata-rata jadi YouTuber, konten kreator ya. Sedikit sekali anak-anak sekarang mau jadi PNS, mau jadi pegawai di BUMN atau di mana sangat sedikit sekali. Oleh karena itu ya ke depan tentu akan muncul konten kreator yang luar biasa banyaknya ya dari generasi yang akan datang. Dan selanjutnya adalah kaitannya dengan mengedukasi masyarakat. Tentu hal yang baru ini kalau pemahamannya hanya sedikit maka cenderung akan menganggap alat-alat yang baru ini, teknologi yang baru ini negatifnya saja. Tapi kalau diedukasi secara mendalam, bertahap, pelan-pelan, maka insya Allah ya alat bantu ini bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan nih, karena ternyata sudah jam 16.49 ya, tidak terasa. Nah, untuk kesimpulannya bahwasannya teknologi VR ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, meningkatkan kualitas dakwah Islam, khususnya membangkitkan sejarah-sejarah Islam di masa lampau, sejarah keemasan Islam, sehingga generasi muda sekarang dapat mengetahui, merasakan, bahkan seolah-olah ikut serta dalam sejarah-sejarah yang sangat luar biasa sehingga membangkitkan motivasi mereka untuk belajar ya kitab-kitab keislaman ya dengan sangat semangat lalu belajar juga ilmu pengetahuan umum agar teknologinya pun dikuasai ya dan tentu tadi ya peran fatwa ulama sangat penting untuk mengawal ini semuanya. Dan tentunya adapun rekomendasi ya ke depan insya Allah kalau memang nanti ke depannya diproduksi secara massal ya mirip-mirip dengan smartphone sekarang. Ya,
Ini perlu adanya tahapan-tahapan tertentu ya untuk mengimplementasikan virtual reality ini menjadi alat bantu. Bahkan berita ya beberapa berita sekarang di Inggris contoh, nah, di Inggris itu di berita disampaikan bahwa siswa belajar materi ilmu pengetahuan alam itu sudah menggunakan kecerdasan buatan. Jadi gurunya itu kecerdasan buatan. Nah, lalu bagaimana dengan ketika kita belajar agama Islam? Apakah boleh? Nah, itu pasti menjadi perdebatan. Ya, menjadi perdebatan. Tapi yang pasti adalah virtual reality ini yang nanti ke depannya dikombinasikan dengan artificial intelligence ini hanyalah alat bantu. Tentu ketika kita belajar agama, maka kita harus mencari guru karena sanad itu sangat penting. Kalau tidak ada sanad, maka wah bahaya ya, seperti itu. Jadi ini hanya alat bantu, yang utama adalah kita tetap mencari guru atau kiai atau tuan guru. Oke, cukup sekian dari saya dan saya kembalikan kepada Kak Sausan Sabira. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih audiens? Sangat begitu kompleks dan padat sekali ya materi yang disampaikan oleh Ustadz Rifki ini. Sebelumnya saya mau memohon maaf karena tiba-tiba di sini hujan, jadi mungkin sedikit rame. Syukran ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk sesi berikutnya merupakan sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi, teruntuk para audiens yang ingin bertanya, dimohon untuk menghidupkan mikrofon dan videonya atau memberikan pertanyaan di kolom teks, kolom chat yang berada di bawah. Sesi pertanyaan dibuka. Iya, Kak Kak Sausan sepertinya ada yang bertanya di chat ya Mohon menggunakan maaf bahasa Ustaz, Inggris. boleh diulangin lagi karena jaringannya rada. Oke, Izin mohon izin bertanya, Kak Sausan, itu Ustaz. sepertinya ada yang bertanya di chat. Oke, boleh izin saya jawab Kak Sausan? Izin Oke, Boleh Ustaz, bertanya, ya. Ustaz. Oh ya, ada yang mau bertanya secara langsung, monggo ada silakan. yang bertanya di kolom. Ya, saya Kak. Sebelumnya, mohon maaf Ustaz, di kolom komentar ada yang mau bertanya dari atas nama Ean. Nih, ya, izin saya langsung jawab ya, Ustazah, Kak Sausan. Baik Oke, ini Ustaz. ada yang bertanya. I want to ask something. You say VR is very good for from studies histories. Nah, pertanyaan di akhir adalah, how can you say AI is good for studies? Tell me. Your work can be lost. We can change you with AI humanoid. Ya, jadi ini pertanyaannya. Ya, jadi kenapa kok pematerinya mengatakan AI ini bagus? Ya tadi ya, jadi memang AI ini atau nanti dikaitkan dengan virtual reality ini, itu ya tadi, jadi alat bantu ini tergantung kita menggunakannya seperti apa. Ya, tentu kita tahu di negara-negara barat sana itu memang sudah demo besar-besaran. Ya, kalau kita sering baca berita, nonton, itu banyak sekali yang demo besar-besaran, banyak kerjaan yang hilang. Bahkan terakhir guru saja ya di Inggris itu dimasuk berita juga di Inggris bahkan guru saja digantikan AI. Jadi mereka belajarnya nanyanya ke kecerdasan buatan ya. Bahkan bisa jadi ya dikolaborasikan dengan virtual reality. Lalu bagaimana nanti guru seperti saya juga kehilangan kehilangan pekerjaan nah tadi. Jadi pentingnya regulasi. Tadi yang sudah saya paparkan bahwasannya setiap negara
tentu perlu membuat regulasi yang ketat. Mana manusia bisa berperan di dalamnya, tetap berperan dan tidak tergantikan oleh AI, mana yang memang AI bisa handle, ya. AI-nya bisa handle dan tetap berkolaborasi dengan manusia. Karena kalau kita hanya mengandalkan AI saja, yaitu sangat bahaya juga, sangat bahaya juga, ya. Karena AI itu ya tidak memiliki hati, tidak memiliki empati dan simpati, maka ya sangat berbahaya. Bahkan kalau kita menonton film-film sains ilmiah, ya tentu itu masih dipertanyakan ya pertanggungjawabannya benar atau tidak. Tapi ini adalah gambaran ke depan, ya, walaupun tidak semuanya benar, ya, tapi memang ada ke depan itu ibarat kekacauan yang dibuat oleh adanya kecerdasan buatan, ya. Tentu ini bisa saja terjadi. Makanya tadi, ya, pemerintah membuat regulasi yang sangat ketat, lalu manusia tetap diberdayakan sehingga nanti bisa berjalan beriringan. Adapun sekarang di negara yang maju sudah pada demo, itu. Demo itu terjadi ketika regulasinya belum siap. Teknologinya sudah dirilis, sudah dirasakan masyarakat, sedangkan regulasinya baru sedang dibahas. Nah, ini maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita berusaha berdoa semoga di negara tercinta Indonesia kita, ya, regulasi tentang AI, tentang virtual reality ini ya perlu dengan ketat dikawal, termasuk ulama-ulama kita, ya. Tentu sekarang yang berfatwa adalah Majelis Ulama Indonesia. Tentang AI sudah ada fatwanya. Nah, tentang virtual reality ke depan tentu akan banyak fatwa. Dari fatwa tadi tentu akan banyak pendapat-pendapat, ya. Belum nanti dari ulama, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah. Nah, itu tentu akan variatif, ya, tentang fatwanya. Walaupun di Indonesia ini fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengikat, ya, artinya tidak langsung mengikat. Berbeda dengan di negara Malaysia yang memang mereka punya mufti yang berfatwa lalu cenderung mengikat seperti itu. Jadi intinya virtual reality ini yang nantinya tentu akan dikolaborasikan dengan AI itu tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Maka kita ambil kelebihannya, kekurangannya kita coba pelajari, kita coba komunikasikan dengan lembaga terkait agar tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ustausan, silahkan. Baik, mungkin mau ada yang ditanyakan untuk partisipan yang lain? Sepertinya kita hanya open satu pertanyaan saja karena waktu telah menunjukkan pukul 5. Iya Mbak. Iya Kak, saya Kak. Baik, yang bertanya boleh menunjukkan kameranya Aduh, atau on mikrofon aja Kak Papa. iya Kak, on mikrofon saja. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan monggo. Eh, Mohon maaf sebelumnya, ini tadi saya telat masuk Ustadz. Apa itu Ustadz? Coba apa dilihat dari masalah kesehatan fisik Ustadz ini. Eh, Ya. Seperti apa itu? Ini kan mabuk perjalanan gitu, gitu. Banyak pengguna ini mengalami mual, pusing, terus dari segi ketegangan mata, pengguna waktu lama dapat eh, seperti minus, kabur mata, hanya fokus pada gambar yang dekat dalam waktu lama. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, oke. Jadi tadi pertanyaannya ya itu tentang kesehatan ya, Kak Sausan ya. Ya, Benar Ustadz, Kak kita Tajudin ya. Oke, ya. Oke, mohon izin untuk menjawab. Ya, jadi tadi ya di paparan yang telah dipaparkan tadi sudah dibahas tentang kesehatan. Ya, yang namanya
media, teknologi, ketika digunakan dengan tidak adanya kontrol atau batasan waktu, maka cenderung akan mempengaruhi kesehatan penggunanya. Nah, tadi pertanyaannya bagus sekali yang ditanyakan oleh eh, Mas Muhammad Tajuddin Alwi, ya. Jadi memang kesehatan ini ya perlu diperhatikan. Makanya tadi harus ada namanya edukasi kaitannya dengan tata cara penggunaan virtual reality ini. Kalau seandainya ke depan ya diproduksi massal dan digunakan seperti selayaknya smartphone. Setiap siswa bisa punya handphone. Setiap orang bisa megang handphone. Nah, ke depan handphone udah nggak kepake. Tiba-tiba pakainya virtual reality gitu kan, di kereta, di bis. Bahkan nanti Kak Sausan ketika kuliah pakainya virtual reality gitu kan. Dosennya Ustadz Safdinar ngisinya di mana gitu kan, seolah-olah bertatapan langsung gitu kan. Nah, bisa saja terjadi. Ya, maka hal ini perlu dibatasin waktunya, ya, yang pertama. Yang kedua, perlu tadi ya diedukasi. Yang ketiga, tentu penggunaan seperti ini itu penting kaitannya membuat user itu sadar dengan pentingnya menjaga kesehatan dalam memanfaatkan teknologi virtual reality. Itu penting sekali. Ya, tentu kita sadar betul ya dengan sekarang maraknya game online saja itu dampaknya sangat luar biasa. Ya, kita bisa lihat nih, siswa lupa mandi, lupa makan, lupa sholat, lupa segala-galanya lupa. Ya, sama ibunya baru dipukul, diingatkan atau disita, nangis. Bahkan yang parah lagi sekarang masuk berita itu, ada anak kecil umur sekitar 5 tahun, kerajinan handphone, smartphone-nya diambil, itu dia merusak barang-barang di rumah. Ya, itu berarti kan sudah di level yang benar-benar kerajingan seperti itu kan. Nah, virtual reality ini pun ke depan tentu kalau tidak dikontrol, wah luar biasa, bisa menimbulkan efek kerajingan atau kecanduan. Nah, maka pentingnya di sini peran Komisi Dai Muda Dai. Nah, dalam mendakwahkan dengan cara yang baik kepada generasi muda yang mereka tentu sudah terbiasa dengan dunia teknologi, kita edukasi dari dalil-dalil ayat Al-Qur'an, dari hadis, ya, dari fatwa para ulama di Indonesia dan dunia. Lalu dari sisi kesehatan, ya, kita undang orang-orang yang ahli contoh ke depannya. Lalu dengan kita mengedukasi orang tuanya, karena yang namanya alat seperti ini, itu pasti nanti ya lama-kelamaan ujung-ujungnya yang mengontrol itu adalah orang tua di rumah. Ketika orang tua tidak ada, yang ngontrol adalah siapa? Dirinya sendiri. Maka kesadaran ini perlu kita bangun. Kuncinya adalah pendidikan, edukasi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sausan, monggo. Terima kasih Ustaz. Jadi kuncinya adalah edukasi ya. Baik, rangkaian demi rangkaian telah terlewati. Dan kini kita sampai di penutup acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rifki Ismar Ismail, SPD, karena telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa terkait dengan metode dakwah berbasis VR atau virtual reality. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para audiens yang begitu antusias sekali dalam menyimak dan bertanya. Apalagi tadi ada yang bertanya pakai bahasa Inggris tuh. Sehingga acara sore yang menjelang malam kali ini dapat terlaksana dengan lancar dan penuh antusias positif pasti. Terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil kutipan dari narasumber kita, yaitu Ustadz Ismar Ismail, SPD, bahwasanya ternyata terdapat banyak sekali sejarah Islam yang perlu kita jaga kelestariannya. Apalagi di era teknologi digital ini kita dapat memanfaatkan teknologi yang bernama VR atau virtual reality yang memiliki peluang besar dalam menghidupkan kembali sejarah dan nilai-nilai Islam. VR di sini memanglah hanya sebuah alat, namun dapat kita aplikasikan sebagai sarana spiritual yang bisa membangkitkan rasa keimanan dan penghargaan kita terhadap sejarah Islam itu sendiri. Saya Sausan Sabira, moderator dalam acara webinar kali ini, pamit undur diri dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.